saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia. Rezim ngotot dan bandel. Kekuatan besar di balik Undang-Undang Cipta Kerja. Pesanan Cukong. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Tetap disahkan meskipun gelombang protesnya banyak, termasuk oleh fraksinya Bang Benny. Di balik ini hanya apa? Ada motif apa lagi? Ada apa sih di balik ini gitu? Ya ini juga lah yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Ada apa sebenarnya kok cepat-cepat saya pencuri datang di malam hari gelap aja ya kan? Saya petir datang di siang hari bolong gitu loh, kok tiba-tiba nggak ada ujung pangkal. Pembahasan tidak mendalam, agenda semula tanggal 8, dimajukan cepat-cepat tanggal 5, ada apa? Ya, kenapa takut dengan aksi buruh kalau memang ada masyarakat yang protes? Kalau yakin, pemerintah yakin tidak undang-undang ini pro publik, pro rakyat, ngapa mesti takut? Ngapa umpet-umpet? Kok kayak main petak umpet aja? Mula-mula tanggal 5, udah itu tanggal 8. Kok masa pengesahan rancangan undang-undang kayak petak umpet begitu mungkin? Ini kan aneh. Ya kami memang melihat ada sejumlah substansi dalam rancangan undang-undang yang butuh pembahasan lebih mendalam, melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, melibatkan LSM, mengajak akademisi, melibatkan juga kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan efek langsung rancangan undang-undang ini. Undang-undang ini nanti kalau berlaku, siapa mereka? Ya nelayan, ya petani, ya pekerja, ya peternak. Coba bayangkan, mana ada perlindungan untuk petaninya, untuk nelayan dan untuk peternak kalau impor lagi dibuka lagi seluas-luasnya. Katanya untuk membuka lapangan kerja. Nggak ada. Tidak sesuai kata dengan perbuatan itu. Rupanya meski banyak ditolak oleh berbagai elemen, berbagai kalangan, DPR dan pemerintah nekat untuk menyetujui RUU Omnibus Law menjadi undang-undang dan kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan pengesahan signing tanda tangan oleh Presiden. Pemerintah sudah melobi beberapa pihak termasuk Mahkamah Konstitusi agar undang-undang ini jangan dibatalkan. Rezim ngotot dan bandel. Kekuatan besar di balik Undang-Undang Cipta Kerja. Pesanan Cukong. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Omnibus Law dianggap mission sucker oleh pemerintah. Perlawanan dalam bentuk unjuk rasa menjadi aksi berkelanjutan, tidak reda dengan penangkapan-penangkapan. Kegoncangan bukan saja di tingkat nasional tetapi reaksi internasional. Buruh marah, mahasiswa terbangun, umat Islam siaga. Langkah pun sudah dimulai bersama. Ada 3 hal yang menjadi fenomena menarik dari sikap pemerintah atas penentangan atau unjuk rasa Omnibus Law ini. Yang pertama, ngotot sampai titik darah penghabisan. Taruhannya siap sampai kursi goyang atau rubuh. Kehebatan apa di belakang undang-undang otoriter ini? Betapa kuat sang pengorder, sepertinya berapapun economic and political cost-nya siap untuk dibayar. Kedua, bandel dan nakal alias ngeyel, yang menganggap semua sebagai hal yang wajar. Nanti juga rakyat akan diam sendiri, suruh ke MK saja. Paling dijewer-jewer sedikit, namanya juga pemerintahan Sinchan. Yang penting ujungnya bus akan jalan terus meski supirnya mabuk dan ugal-ugalan. Ketiga, pelongo-pelongo. Pemerintah yang bingung mundur kena maju kena. Antara misi dan reaksi membuat sikap pemerintah seperti orang yang kesambut setan. Linglung berjalan sambil menghitung langkah, angka-angka dan tertawa. Pemerintah yang depresi, cemas dan stres. Negara dalam ketidakpastian, Jokowi sudah sulit dipercaya untuk mampu mengendalikan negara ke arah yang dicita-citakan. Penampilan kalem namun selalu bikin gaduh. Bias antara manajemen konflik dan mismanajemen. Faktanya mengelola negara seacara acak-acakan. Omnibus Law adalah aturan tebal bermakna tipis.
Nafsu besar tenaga kecil, keangkuhan di tengah kelemahan, orientasi kerakyatan yang gagal, buruh dilecehkan dan rakyat yang dinistakan, bagai lempar makanan kepada hewan dari dalam mobil. Jika dasar penolakan itu hoax karena dianggap buta undang-undang, maka pemerintahlah yang telah menciptakan hoax dengan aturan yang membabi buta. Buruh itu tidak bodoh, mahasiswa yang membantu bukan rekayasa, umat teriak karena ikut terinjak. Bus menabrak sana-sini, melesat terburu-buru untuk kejar setoran. Dunia ikut bersuara. ASEAN, Parliamentarians for Human Rights atau APHR, telah meminta agar Omnibus Law dibatalkan karena melanggar hak demokratis, hak buruh, dan hak lingkungan hidup. Selanjutnya, undang-undang ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata. Begitu kata Charles Chaniago, ketua APHR. Dan gerakan aksi buruh menentang Omnibus Law didukung pula oleh organisasi serikat buruh internasional seperti International Trade Union Confederation atau ITU, yang menurut Said Iqbal, ketua KSPI, organisasi ini beranggotakan 59 konfederasi serikat pekerja dari 34 negara Asia dan Pasifik. Kebijakan mestinya diambil dengan mudah untuk memulihkan keadaan, yakni tunda atau batalkan, tapi yang mudah dan simpatik ini nyatanya sangat sulit. Kesannya lebih baik mengorbankan segalanya daripada menarik Omnibus Law. Sungguh rezim telah menutup mata dan telinga untuk melihat dan mendengar aspirasi rakyatnya. Rezim memang tidak aspiratif, ngotot dan bandel. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Tetap disahkan meskipun gelombang protesnya banyak, termasuk oleh fraksinya Bang Benny. Di balik ini hanya ada motif apa lagi? Ada apa sih di balik ini gitu? Ya ini juga lah yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Ada apa sebenarnya kok cepat-cepat kayak pencuri datang di malam hari gelap aja ya kan? Kayak petir datang di siang hari bolong gitu loh, kok tiba-tiba nggak ada ujung pangkal. Pembahasan tidak mendalam, agenda semula tanggal 8, dimajukan cepat-cepat tanggal 5, ada apa? Ya, kenapa takut dengan aksi buruh kalau memang ada masyarakat yang protes? Kalau yakin, pemerintah yakin tidak undang-undang ini pro publik, pro rakyat, ngapa mesti takut? Ngapa umpet-umpet? Kok kayak main petak umpet aja? Mula-mula tanggal 5, udah itu tanggal 8. Kok masa pengesahan rancangan undang-undang kayak petak umpet begitu, Bu? Ini kan aneh. Ya kami memang melihat ada sejumlah substansi dalam rancangan undang-undang yang butuh pembahasan lebih mendalam, melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, melibatkan LSM, mengajak akademisi, melibatkan juga kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan efek langsung rancangan undang-undang ini. Undang-undang ini nanti kalau berlaku, siapa mereka? Ya nelayan, ya petani, ya pekerja, ya peternak. Coba bayangkan, mana ada perlindungan untuk petaninya, untuk nelayan dan untuk peternak kalau impor lagi dibuka lagi seluas-luasnya. Katanya untuk membuka lapangan kerja. Nggak ada. Tidak sesuai kata dengan perbuatan itu. Rupanya meski banyak ditolak oleh berbagai elemen, berbagai kalangan, DPR dan pemerintah nekat untuk menyetujui RUU Omnibus Law menjadi undang-undang dan kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan pengesahan, signing, tanda tangan oleh Presiden. Pemerintah sudah melobi beberapa pihak termasuk Mahkamah Konstitusi agar undang-undang ini jangan dibatalkan. Kawan-kawan lebih bisa memimpin negara ini daripada mereka yang ada di istana negara. Saya yakin negara kita akan lebih baik apabila kawan-kawan yang ada di gedung DPR, yang ada di gedung-gedung DPRD. Lawan kawan-kawan, lawan, hidup rakyat. Indonesia tidak akan ada tanpa rakyat, dan Indonesia tidak akan ada tanpa pembangkangan sipil. Karena itu kawan-kawan, seperti kata kawan kita, efek rumah kaca yang melawan dengan seni, kita tidak akan pernah mati. Meskipun yang ada di Taman Makam Pahlawan Sulawesi Utara, di Taman Makam Pahlawan tidak pernah ada siswa, pelajar, petani, buruh yang gugur demi bangsa dan negara. Tapi kita tahu kawan-kawan, siapa yang sesungguhnya pahlawan dan siapa yang sesungguhnya pengkhianat bangsa. Karena
ratusan orang bisa mereka tembak. Nyawa kawan-kawan kita hilang. Puluhan kawan-kawan kita di penjara, dilarang untuk memimpin aksi. Tetapi kita tahu sekali bahwa kita akan tetap hidup. Perjuangan ini akan tetap hidup karena perjuangan atas kemanusiaan, perjuangan atas keadilan akan melampaui sekat-sekat di antara kita seperti yang didengungkan pada tahun 1928. Persatuan, dan persatuan itu sesungguhnya dibangun untuk sebuah pembangkangan sipil merebut kemerdekaan.